Halo guys, kali ini Kak Cia review drama Cina, Cheo Mafia Balas Dendam Terjebak Dalam Cinta. Ketua Cheo baru grup Song Xiaoye datang ke kantor perusahaan grup Song. Sementara itu Xinran adalah mantan pacar Song Xili dan Song Xili adalah ketua mafia gangster besar. Malam hari Song Xiaoye mandi berendam di kolam renang, Xinran datang untuk menggodanya. Ia mengingat jika kini adiknya Xin Yue ditawan oleh Song Xili karena menyebabkan bisnis Song Xili merugi. Dan kini Song Xili menyuruh Xinran untuk mendekati Song Xiaoye dengan tujuan membalaskan dendam Song Xili. Xinran pura-pura terjatuh di kolam renang demi menarik perhatian Song Xiaoye. Lalu Song Xiaoye yang melihatnya menolong Xinran. Tuan muda kedua, aku minta maaf, aktingmu cukup menarik, tapi rasanya cukup enak. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Lalu Xinran pergi. Asisten datang menghampiri Song Xiaoye. Ia menyuruh asisten mencari info tentang Xinran dan apa hubungannya dengan Song Xili. Xinran menemui Song Xili di kapal. Demi jaga-jaga jika diselidiki, Song Xili memberikan Xinran satu file yang berisi data-data Xinran. File data Xinran beserta foto-foto kini ada di tangan Song Xiaoye. Ia menyuruh asisten memanggil Xinran untuk segera menemuinya. Xinran datang ke apartemen Song Xiaoye memenuhi janji bertemu. Ia melihat asistennya berjaga. Asisten menyuruh Xinran masuk ke dalam rumah Song Xiaoye. Song Xiaoye melihat Xinran datang, yang menarik dan mendekati Xinran. Aku dengar kau mencintaiku bertahun-tahun. Bisakah kamu lakukan sesuatu untukku? Bagaimana jika kamu pergi dan habisi Song Xili untukku? Song Xili adalah kakak laki-lakimu. Lalu Song Xiaoye mencium Xinran dan berusaha menyentuhnya. Tapi Xinran menghindar. Dan Song Xiaoye yang kesal menyuruh Xinran pulang. Xinran datang ke rumah istana Song Xili yang melihat Song Xili duduk minum teh bersama asistennya. Xinran memberitahu jika misinya untuk tidur dengan Song Xiaoye gagal. Asisten Song Xili membawa Xinran yang berpakaian seksi ke bar malam untuk melayani tamu bisnis Song Xili. Asisten melapor pada Song Xili jika Xinran sudah di bar melayani tamu. Song Xili memberitahu jika Xinran ia adalah wanita lemah lembut yang bisa membangkitkan rasa penasaran dan rasa kasihan para pria. Dia datang, adikku yang bodoh. Pada akhirnya aku tetap kalah. Song Xiaoye datang ke rumah istana Song Xili. Ia datang ditemani asisten dan pengawal. Mereka masuk menerobos seorang penjaga keamanan grup gangster Song Xili. Song Xiaoye dihadang paman Song Xili, tapi ia tidak peduli. Aku tidak punya waktu bicara dengan kalian. Di kamar karaoke itu, Xinran berteriak melawan tamu pria karena ia akan dilecehkan. Song Xiaoye datang masuk ke kamar karaoke melihat Xinran dipaksa. Lalu ia menyelamatkan Xinran dari pria tamu itu. Pria tamu tidak terima, ia ingin memukul Song Xiaoye dengan botol bir, tapi asisten datang menghadang. Pria itu terjatuh berteriak minta tolong, lalu datang grup gangster Song Xili dari pamannya. Paman Song Xili ribut dengan Song Xiaoye. Baginya Song Xiaoye hanya berlebihan karena masalah seorang wanita. Song Xiaoye menggendong Xinran pergi dari kamar karaoke. Mereka berjalan di depan rumah istana Song Xili melewati hujan yang deras. Song Xili melihat mereka dari lantai atas. Xinran menatap tajam wajah Song Xili yang melihat mereka dari lantai atas. Song Xiaoye membawa Xinran masuk ke kamar tidur apartemennya. Xinran duduk di kasur dan Song Xiaoye mencoba menyentuhnya. Tapi Xinran melawan membuat bibir Song Xiaoye terluka. Song Xili menempatkan kamu di sisiku, apa tujuannya? Aku membiarkan kamu menghabisiku. Perasaanku harusnya bisa mencegah aku tidak menyukai. Setelah aku jatuh cinta padamu akan muncul kelemahan. Tuan muda sudah tahu kenapa masih mendesakku. Karena aku ingin mencoba, aku pernah kehilangan wanita. Aku ingin melindungimu, tetaplah di sisiku, jangan pergi kemanapun. Pagi hari Xinran terbangun setelah tidur bersama Song Xiaoye. Song Xiaoye terbangun ingin menyentuh Xinran lagi, tapi Xinran menolak. Tuan muda, aku hanya ingin menghasilkan uang untuk hidupku sendiri. Ini adalah sisa harga diriku terakhir. Lalu Xinran berjalan pergi. Song Xiaoye melihat kasur ada noda merah. Xinran datang ke rumah istana Song Xili. Xinran melapor jika ia sudah tidur dengan Song Xiaoye dan ingin cepat menemui Xin Yue adiknya. Song Xili memberitahu jika adiknya baik-baik saja. Xinran tidak bisa menemui karena belum memenuhi syarat. Akan ada konferensi pers perusahaan minggu ini. Apa yang kamu inginkan lagi? Kamu akan tahu saat sampai di sana. Xinran menjalankan tugas dari Song Xili. Ia di bar malam duduk menemani tamu bisnis Song Xili. Pria tamu itu memaksa Xinran meminum banyak anggur sampai Xinran sedikit mabuk. Pria tamu itu ingin melecehkan Xinran, lalu datang Song Xiaoye yang menyelamatkan Xinran. Song Xiaoye mengajar pria tamu sampai terjatuh. Lalu mereka pergi dari kamar bar karaoke itu. Mereka berdua diam berdiri di lorong bar. Song Xiaoye berniat mengajak Xinran datang ke acara konferensi pers perusahaan, tapi Xinran berkata mengeluh jika ia sama sekali tidak punya pakaian yang bagus. Song Xiaoye tidak peduli karena Xinran adalah wanitanya sekarang. Lalu mereka berciuman. Xinran datang ke rumah istana Song Xili untuk melapor padanya. Dia sudah setuju membawa aku ke konferensi pers. Aku berkata sudah salah menilai. Adikku itu tidak mudah ditipu. Ini semua demi bebasnya adikku, aku akan melakukan apa saja. Song Xiaoye dan Xinran datang ke acara konferensi pers perusahaan. Tiba-tiba Song Xili datang dengan mobil mewahnya, ia menyapa mereka. Semakin bagus mawar, semakin banyak durinya. Jangan sampai kamu tertusuk. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan, kakak laki-laki. Song Xili masuk ke mobilnya. Asisten memberitahu jika rencana untuk menghabisi Song Xiaoye di acara itu sudah siap. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.